Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 9 mengenai sosial media yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri Muhammad Dafar Razak dengan NIM 1807725 dan rekan saya Tresna Wibawa dengan NIM 1804644. Di bagian yang pertama ada itu social networks. Social networks yang dikenal dengan bahasa Indonesianya situs jaring sosial. Situs jaring sosial khusus berfokus pada minat, hobi, kelompok demografis. Dan ada beberapa seperti LinkedIn yang menawarkan interaksi antara pembisnis. Yang kedua, ada situs kencan yang menyediakan jalan keluar untuk bertemu calon pasangan termasuk kelompok sasaran di situs seperti Our Time, Christian Mingle, Farmers Only, Tinder, atau Bumble. Dan lainnya melayani kepentingan keluarga atau gaya hidup seperti orang tua tunggal. Situs minat dan hobi khusus sangat bervariasi dan mencakup situs yang berfokus pada olahraga dan hobi atau aktivitas lainnya. Dan selanjutnya ada jejaring belanja menyediakan tempat berbagi individu untuk berbagi ulasan produk dan informasi tentang merek dan produk. Next. Yang kedua ada social media sites. Lanskap media sosial berkembang pesat. Para pemasar menyadari bagaimana pentingnya memeriksa situs media sosial utama dan bagaimana cara menggunakannya secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan, wanita lebih banyak menggunakan media sosial daripada pria, yaitu sekitar 42% konsumen online yang menggunakan situs-situs sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Pinterest. Situs media sosial tersebut yang paling banyak dikunjungi dari yang berdasarkan data yang telah lembaga survei keluarkan yang di Amerika Serikat. Dan yang pertama ada Facebook. Facebook merupakan situs media sosial terbesar yang menampung lebih dari 1,2 miliar pengguna di seluruh dunia. Hal ini menangkap sekitar 73% dari dolar iklan media sosial atau sekitar 10 miliar dolar Amerika. Menurut Edwick, popularitas Facebook berasal dari perpaduan antara ukuran, catatan penerbitan konten yang bermanfaat, dan tingkat interaksi konsumen yang tersedia. Selain merek yang diiklankan di halamannya, Facebook baru-baru ini memperluas layanan periklanan untuk memungkinkan pemasar menargetkan pelanggan di perangkat seluler berdasarkan aktivitas individu di luar situs Facebook. Alat penargetan perilaku ini disebut dengan audiens khusus, memungkinkan bagi pemasar untuk mengumpulkan informasi dari situs web dan aplikasi perusahaan yang kemudian menggunakan data tersebut untuk menargetkan individu ketika mereka mengunjungi Facebook baik di ponsel, tablet, atau komputer desktop. Dan selanjutnya ada dari Instagram. Jejaring berbagi sosial media seperti foto atau video seluler yang dimiliki oleh Facebook. Baru-baru ini Instagram menikmati popularitas yang mengarah lebih dari 520 juta pengguna bulanan. Penggemar Instagram cenderung muda, kaya, dan wanita. Hampir 60% dari total pengguna Instagram mengunjungi Instagram setiap harinya. Kemunculan Instagram baru-baru ini ke media sosial telah menyebabkan pemasar berbagi merek mengeksplorasi opsi terbaik untuk menggunakan situs tersebut. Saat ini, dua taktik paling populer adalah kontes dan crowdsourcing untuk foto. Bloomingdale dan Lipton mengadakan kontes di Instagram. Dalam kontes Bloomingdale, peserta mengirimkan foto selfie dengan detail tentang tips kecantikan atau gaya favorit untuk mendorong keterlibatan dan berbagi sosial. Bloomingdale memposting foto-foto itu di papan skor tempat para penggemar dapat memilih favorit mereka. Individu yang mengirimkan foto didorong untuk membuat teman mereka memilih mereka dengan membagikan tautan melalui Instagram dan jaring media sosial. Selanjutnya ada Twitter.
Layanan microblog Twitter menjangkau khalayak luas. Pengguna Twitter lebih beragam secara ras daripada internet secara keseluruhan atau Facebook. Anggota minoritas merupakan sekitar 41% dari 40 juta pengguna Twitter. Sebagian besar adalah Hispanik. Namun, kekuatan utama Twitter adalah di antara orang-orang yang ada di Afrika sampai Amerika. Sekitar 18% pengguna Twitter adalah orang-orang Afrika dan Amerika yang hampir 2 kali lipat pengguna internet. Di antara orang-orang Afrika dan Amerika berusia 18 hingga 29 tahun. Persentasenya mendekati 40%. Untuk perusahaan yang menarget minoritas, terutama Afrika Amerika, Twitter menyediakan tempat yang paling efektif. Selanjutnya ada Pinterest. Pinterest merupakan situs bergaya papan buletin, tempat individu dapat memposting foto dan artikel berbasis gambar tentang acara, minat khusus, atau hobi. Pinterest telah menampung 70 juta orang pengguna. 70% dari angka tersebut yaitu adalah perempuan. Fashion dan makanan adalah 2 topik yang paling banyak ditampilkan di situs, yang berarti para produsen makanan menganggap Pinterest sebagai outlet yang menarik. Sebagai contohnya, Len Olex baru-baru ini menawarkan promosi di Pinterest berjudul Pin a Meal, Give a Meal. Setiap kali seseorang menyematkan makanan atau resep dari Len Olex, perusahaan tersebut mendonasikan $1 kepada Yayasan Feeding America. Perusahaan lain yang aktif di Pinterest termasuk Amazon, Walmart, Apple, QFC, Staples, Best Buy, Netflix, dan Sears. QFC dan Walmart saat ini memiliki pengikut terbanyak, tetapi Amazon dan Apple memiliki pin paling banyak pada papan pin pengguna Pinterest. Selanjutnya ada YouTube. Area jaringan media sosial yang tumbuh paling cepat melibatkan pengeksposan video, terutama di YouTube. Konsumen membuat videonya sendiri dengan perangkat seluler, dan akibatnya jumlah video yang diproduksi meningkat secara drastis setiap tahun. Perkembangan video telah mengarah ke tempat baru bagi penggemar untuk berinteraksi dengan merek. Mereka beralih dari pelanggan pasif menjadi penggemar bersemangat yang menggunakan video untuk berbagi pemikiran. Sejumlah besar konsumen mempertahankan saluran YouTube tempat mereka memposting video favorit mereka. Mereka menciptakan beberapa yang lainnya adalah fitur yang mereka sukai. Salah satu jenis video yang mengalami peningkatan tajam adalah iklan siaran yang diproduksi oleh berbagai brand. Hal ini mungkin iklan televisi atau iklan digital yang diproduksi untuk internet. Penggemar yang bersemangat yang melihat iklan yang mereka sukai memposting ulang di saluran mereka untuk ditonton oleh teman-temannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan dilanjutkan oleh Tresna. Ya baik, selanjutnya ada pemasaran media sosial. Apa sih tujuannya untuk pemasaran media sosial ini? Yang pertama ada meningkatkan lalu lintas dan meningkatkan citra merek. Lalu tingkatkan peringkat pencarian, customer intelligence, dan meningkatkan penjualan dan membangun loyalitas merek. Lalu ada bagaimana sih cara-cara untuk memasarkan media sosial? Yang pertama, libatkan penggemar. Kedua, tingkatkan exposure merek. Yang ketiga, jalan untuk interaksi pelanggan. Keempat, tingkatkan lalu lintas, hasilkan prospek, tingkatkan citra merek, tingkatkan peringkat pencarian, kumpulkan kecerdasan pelanggan, kembangkan penggemar setia, dan tingkatkan penjualan. Selanjutnya di sini ada fungsi mendengarkan sosial. Yang pertama itu bereaksi negatif. Ada umpan balik, deteksi masalah, kumpulkan topik untuk konten bermerek, memprediksi tren, mendeteksi pola atau pergeseran tampilan identifikasi pendukung merek. Kemudian di sini ada 3 karakteristik para pendukung merek. Yang pertama, komitmen perilaku, lalu hubungan emosional, dan yang ketiga ada keterampilan komunikasi yang berkualitas. Selanjutnya, strategi pemasaran media sosial. Di sini ada beberapa strateginya. Yang pertama, membangun kehadiran media sosial. Lalu content seeding, pemasaran waktu nyata, pemasaran video, influencer marketing, blog interaktif,
customer generated review, dan viral marketing. Di sini juga ada beberapa catatan. Yang pertama, membangun kehadiran media sosial. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, tentukan media sosial. Yang kedua, tujuannya. Lalu tentukan secara online. Tentukan secara kepribadiannya. Putuskan di media sosial platform. Kembangkan media sosial strateginya, dan kembangkan analitis umpan balik. Lalu di sini ada strategi media sosial. Yang pertama, penyampaian konten, pemasaran waktu nyata, pemasaran video, pemasaran influencer, blog interaktif, buatan konsumen ulasan, dan pemasaran viral. Lalu ada taktik video. Berikan di video. Lalu yang kedua, posting iklan televisi, informational videos, cost related video, product review, dan vlogger. Tipe-tipe blog interaktif, ada blog merek, individu yang disponsori oleh suatu merek, dan orang yang berbicara tentang suatu merek. Lalu ada kunci kesuksesan viral marketing. Fokus pada produk atau bisnis. Tentukan mengapa individu ingin menyampaikan pesan tersebut. Tawaran insentif. Buatlah menjadi pribadi, dan lacak hasil dan analisis data. Lalu di sini ada ringkasan tentang materi tadi. Yang pertama, munculnya jaringan media sosial mengubah cara individu berinteraksi dengan keluarga, teman, bisnis, dan bahkan orang asing. Yang kedua, pertumbuhan media sosial yang berkelanjutan menghadirkan peluang dan tantangan bagi departemen pemasaran dari bisnis keluarga tunggal terkecil hingga perusahaan besar. Komunikasi instan menciptakan potensi untuk membangkitkan semangat dan kegembiraan. Dan yang terakhir ada pemasaran dapat mengembangkan interaksi yang lebih canggih dengan pelanggan. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.